Lelang hari ini berakhir jauh lebih memuaskan dari yang kuduga. Sebuah kalung berlian biru langka yang dinamai tetesan air mata samudera dalam. Batu permata yang dipahat dengan sangat teliti itu akhirnya jatuh ke tanganku dengan harga akhir 45 miliar. Tentu bukan jumlah yang sedikit, tetapi mengingat nilai materi dan kepuasan emosional yang kudapatkan, ini adalah investasi yang sangat sepadan. Aku menyukai sensasi kemenangan, perasaan menggenggam sesuatu yang didambakan oleh banyak orang. Ini bukan tentang kesombongan, melainkan bukti atas kerja kerasku selama bertahun-tahun berjuang di dunia bisnis. Dengan mengabaikan tatapan penuh kekaguman bercampur sedikit iri, aku melangkah keluar dari balai lelang. Di luar pintu, sahabatku tersayang, Bianca, sudah menungguku. Seperti biasa, Bianca selalu ada di setiap momen terpenting dalam hidupku. Ia menggamit lenganku dan berceloteh riang. Siapa yang bisa melawan Ibu Clara Wijaya kalau sudah turun tangan? 45 miliar, mendengarnya saja kakiku sudah lemas. Pasti banyak yang tidak bisa tidur malam ini karena menyesal. Aku tersenyum, senyum yang telah terlatih melalui ratusan negosiasi. Cukup ramah, namun tetap menjaga jarak. Ini hanya mainan biasa, untuk merayakan kontrak baru yang kutandatangani minggu lalu. Aduh, Bu Direktur, sudahlah. Kakak ini selalu punya alasan yang masuk akal, cibir Bianca sambil memanyunkan bibirnya. Pokoknya, karena kemenangan besar ini, malam ini kakak yang traktir besar-besaran. Saat kami tertawa riang dan berjalan menuju sedan mewah yang telah menunggu, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Bianca, yang berdiri tepat di sampingku. Dengan tatapan bingung, aku menoleh padanya. Wajah Bianca seketika mengeras, senyumnya lenyap tak berbekas. Tanpa menatapku, ia menunjuk ponselnya dengan dagu. Sorot matanya yang rumit memancarkan campuran antara kekhawatiran dan amarah. Firasat buruk mulai menyelimutiku. Kubuka ponsel. Dan sebuah video pendek tanpa suara mulai berputar di layar. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tetapi cukup untuk mengenali kedua pemeran utamanya. Dalam video itu, seorang pria mendekatkan wajahnya ke telinga seorang wanita muda, tangannya melingkar di pinggang ramping wanita itu sambil tersenyum mesra. Pria itu adalah suamiku, Bima Aditya. Sahabat masa kecilku, cinta pertamaku, dan pria yang menikahiku 2 tahun lalu. Seketika, tenggorokanku tercekat. Pemandangan di sekitarku terasa kabur. Suara riuh mobil di jalanan, suara Bianca yang memanggil namaku dengan lirih, semuanya terasa menjauh. Di depan mataku, hanya ada gambaran suamiku pria yang kucintai dan kupercaya dengan segenap hati sedang memperlakukan wanita lain dengan begitu mesra. Wanita itu, dengan wajah yang sangat muda dan polos, bersandar manja di pelukan Bima. Entah berapa lama aku berdiri mematung. Baru ketika Bianca mengguncang bahuku dengan lembut, aku tersadar. Clara, kamu tidak apa-apa? Suaranya penuh kecemasan. Aku menggelengkan kepala dan memasukkan ponsel ke dalam tas tanganku. Aku mencoba mengatur napas dengan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang dulu. Apanya yang tidak apa-apa? Kata Bianca, suaranya nyaris berteriak. Dengan bukti sejelas ini, kamu bilang tidak apa-apa? Beraninya bajingan itu, kamu mau aku berbuat apa? Katakan saja. Aku akan menemanimu mendatangi si brengsek itu dan menamparnya, lalu membantumu mengurus perceraian. Melihat mata sahabatku yang berkilat karena amarah, hatiku sedikit menghangat, namun rasa lelah yang luar biasa segera menyergapku. Rasa lelah ini bukan datang dari keputusasaan, melainkan dari sebuah kesadaran yang teramat jelas dan kejam. Aku tahu, pernikahan kami telah berakhir. 2 tahun lalu, ketika perusahaan Bima diambang kebangkrutan, tanpa ragu aku mengerahkan seluruh uang dan koneksiku untuk membangkitkannya kembali. Aku percaya cinta dan pengorbananku akan dihargai, tapi sepertinya aku salah. Ketika seorang pria mendapatkan segalanya dengan terlalu mudah, ia cenderung melupakan orang yang telah menemaninya melewati badai. Bianca, kataku dengan suara yang luar biasa tenang. Biar aku yang urus masalah ini sendiri. Jangan khawatir, pulanglah. Aku ingin sendiri sejenak. Aku tidak memberinya kesempatan untuk membantah dan langsung menyuruhnya masuk ke mobilnya. Setelah memastikan ia pergi, barulah aku kembali ke mobilku.
Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan kepala ke jendela, menatap keramaian di luar. Berlian seharga 45 miliar, aku tidak merasa rugi sedikit pun. Tetapi memikirkan masa muda dan semangat yang telah kucurahkan untuk seorang pria, rasanya sungguh merugi. Air mata tidak keluar. Rasa sakit yang menyayat pun tidak terasa. Hatiku hanya terasa hampa dan dingin membeku. Mungkin ketika kekecewaan mencapai puncaknya, seseorang tidak lagi merasakan sakit. Aku memejamkan mata dan mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya di dalam kepalaku. Sandiwara ini sudah saatnya ditutup. Keesokan paginya, saat aku sedang meninjau laporan keuangan di kantor, sebuah notifikasi teman baru yang disarankan muncul di layar WhatsApp. Nama profilnya adalah Hana Lestari. Foto profilnya adalah seorang wanita muda yang tersenyum manis. Aku langsung tahu, dia adalah selingkuhan suamiku. Berani sekali. Sampai datang dan memprovokasi secara terbuka begini. Aku tidak menolak ataupun langsung menerimanya. Aku hanya membiarkannya di daftar teman yang disarankan. Seperti seorang pemburu yang mengamati mangsa yang telah masuk dalam jangkauan tembak, menunggu saat yang paling tepat. Aku tidak perlu menunggu lama. Hanya beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk darinya. Ibu Clara Wijaya, saya Hana. Sepertinya kita perlu bicara, saya tunggu di Le Jardin, Senopati. Menarik, dia bukan hanya berani, tapi juga sombong. Apa dia pikir dia berada di atas angin? Aku tersenyum dingin, senyum tanpa kehangatan sedikit pun. Aku membalas singkat. Baik. 15 menit lagi saya sampai. Tidak ada yang perlu dipersiapkan secara khusus. Kepercayaan diri dan auraku adalah senjata terbaik. Aku memilih setelan kerja elegan dari Chanel. Kupadukan dengan blazer berwarna senada dan sepatu stiletto dari Christian Louboutin. Di cermin, berdiri seorang wanita yang sukses, mandiri, dan berkuasa. Aku ingin wanita itu tahu dengan siapa ia berhadapan. Le Jardin adalah tempat yang mewah dan tenang, sesuai seleraku. Begitu masuk, aku melihat Hana Lestari duduk di sudut dekat jendela. Ia mengenakan gaun putih bersih, memancarkan aura rapuh. Melihatku, ia tampak sedikit terkejut. Mungkin ia tidak menyangka aku akan muncul secepat ini, dan dengan penampilan yang begitu percaya diri. Aku menarik kursi di seberangnya dan meletakkan tas Hermesku di kursi kosong. Setelah memesan teh kamomil, aku menatap lurus ke matanya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Silakan. Sikapku yang langsung pada intinya membuat Hana sedikit kehilangan ketenangan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Ibu, mungkin ibu tidak akan percaya, tapi saya dan Mas Bima saling mencintai dengan tulus. Aku menyesap tehku. Aroma wangi teh menyebar di mulutku. Aku hanya diam mendengarkan. Keheninganku sepertinya membuatnya semakin gugup. Saya tahu ibu sudah banyak membantu Mas Bima, lanjutnya, dengan nada suara yang sedikit menyindir, tapi cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Ibu punya segalanya, bisa pergi kemana saja dan belanja tanpa pusing soal uang. Tapi Mas Bima butuh seseorang yang bisa merawat dan memahaminya di sisinya. Dia sangat kesepian dalam pernikahan ini. Mendengar itu, aku tak tahan untuk tertawa. Bukan tawa keras, hanya senyum tipis di sudut bibir, tapi cukup untuk mengejek lawan bicara. Apakah wanita ini naif? Ataukah sedang memainkan sandiwara yang payah? Beraninya dia? Dengan status apa dia membahas pernikahanku dan menilaiku sesuka hati? Aku meletakkan cangkir tehku, menelitinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mengunci pandanganku pada gaun yang ia kenakan. Anda benar, uang tidak bisa membeli cinta, tapi uang bisa membeli banyak hal. Misalnya, gaun yang sedang Anda pakai itu. Hana seketika membeku, raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Aku melanjutkan dengan suara datar tanpa emosi. Itu gaun Valentino, koleksi terbatas musim gugur 2 tahun lalu. Saya punya yang persis sama. Saya memakainya saat pesta ulang tahun saya. Sepertinya Bima sangat menyukai desain ini, ya, sampai membelikan yang sama untuk Anda. Sayangnya, barang mewah pun ada musimnya. Melihat Anda memakai desain yang sudah lewat 2 tahun, selera yang memberi hadiah maupun yang memakainya jadi sedikit meragukan. Wajah Hana memucat, lalu memerah padam. Kepercayaan dirinya di awal tadi lenyap tak berbekas,
digantikan oleh rasa malu dan amarah. Ia berkata dengan tergagap, "Apa maksud Anda?" "Maksud saya sederhana." Aku bersandar di kursi. Tatapanku setajam pisau. "Apa yang Anda banggakan saat ini, yang Anda sebut sebagai cinta sejati itu, sebenarnya hanyalah barang-barang usang yang sudah tidak menarik lagi bagi saya. Termasuk pria yang ada di sisi Anda itu. Anda hanyalah pemulung yang memungut barang bekas yang saya buang. Lantas, dengan status apa Anda duduk di sini dan membahas benar atau salah dengan saya?" Setiap kata yang kuucapkan menusuk harga diri wanita muda itu seperti belati. Ia gemetar, menggigit bibirnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Pertarungan ini, kekalahannya sudah ditentukan sejak awal. Saat Hana tidak bisa membalas, bayangan tinggi yang kukenal mendekat dengan cepat ke meja kami. "Itu Bima. Kenapa dia ada di sini? Apa dia membuntutiku? Atau ini adalah bagian dari sandiwara yang telah mereka rencanakan?" Melihat Bima, Hana seolah menemukan penyelamat. Matanya langsung berkaca-kaca. Bahunya bergetar pelan, memasang wajah paling menyedihkan. Ia bangkit dari kursi dan memeluk Bima, terisak. "Mas, maafkan aku. Aku hanya ingin bicara baik-baik dengan Ibu Clara, tidak ada maksud lain." Aku tetap duduk, melipat tangan di dada, menonton sandiwara di depanku dengan tenang. Aku ingin melihat bagaimana suamiku, yang pernah kucintai dengan segenap hati, akan bertindak. Akankah dia menuntut penjelasan dariku, memintaku klarifikasi, ataukah membela selingkuhannya? Bima bahkan tidak menatapku. Ia memeluk Hana dengan lembut, menepuk-nepuk punggungnya yang bergetar. Sambil mengusap air matanya, ia berbisik dengan suara mesra, "Tidak apa-apa, ada aku di sini. Jangan menangis." Baru setelah menenangkan selingkuhannya, ia menoleh padaku. Matanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan. Hanya ada teguran yang dingin. "Clara, apa-apaan ini? Hana hanya wanita lemah. Jangan menyulitkannya. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan di rumah." Kata-kata Bima seperti menyiramkan air es ke wajahku. Tanpa sepatah kata sapaan atau penjelasan, ia secara terbuka membela pihak ketiga dan malah menyalahkanku. "Menyulitkannya?" Aku tersenyum sinis. "Apa kamu tahu apa yang dia katakan setelah memanggilku ke sini? Atau kamu hanya percaya pada air mata buayanya itu? Apapun yang Hana katakan, kamu tidak seharusnya sekasar itu padanya." Bima mengerutkan kening dan meninggikan suaranya. "Lihat sikapmu itu. Selalu sombong dan meremehkan orang lain. Jadi di matanya, aku adalah orang seperti itu. Sombong dan meremehkan orang lain. Mungkin dia lupa bahwa kesombongankulah yang menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Mungkin dia lupa bahwa koneksi yang ia anggap kupakai untuk pamer itulah yang memberinya posisi saat ini." Aku bangkit dan mengambil tas tanganku. Aku tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi di tempat ini. Semuanya sudah terlalu jelas. Pria ini telah berubah total. Atau mungkin, inilah sifat aslinya yang selama ini tidak kusadari. Cinta, rasa hormat, semuanya telah lenyap. Yang tersisa di antara kami hanyalah perhitungan dan kebohongan. "Mas Bima," panggilku. Suaraku tenang namun tegas. "Anda sudah membuat pilihan." "Saya juga." Aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku, terdengar suara Hana yang penuh kemenangan. "Bu Clara mau kemana? Pembicaraan kita belum selesai." Lalu disusul suara Bima. "Sudahlah Hana. Biarkan saja. Ayo kita pergi makan. Aku tahu restoran baru yang enak." Tanganku mencengkeram tali tasku dengan erat. Kukira hatiku akan sakit dan hancur. Tapi ternyata tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Jantungku kini terasa seperti sebongkah es. Cinta sudah mati. Sepenuhnya. Sejak saat itu, di kepalaku hanya ada dua kata, perceraian. Dan aku tidak akan pergi diam-diam. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku, pokok beserta bunganya. Akhir dari sandiwara ini akan kutulis sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, aku membenamkan diri dalam pekerjaan agar emosi pribadi tidak memengaruhi bisnis. Aku menghubungi pengacara pribadiku, Pak Jonathan, untuk mulai mempersiapkan proses perceraian.
Perjanjian pranikah yang kami buat sangat jelas. Semua asetku sebelum dan selama pernikahan adalah milikku pribadi, dan Bima tidak berhak atas apapun. Itu adalah langkah antisipasi bijak yang diajarkan ayahku. Aku dan Bima memasuki masa perang dingin. Dia masih pulang ke rumah setiap malam, tapi kami tidak berbicara sepatah kata pun. Rumah besar itu mendadak menjadi ruang yang dingin dan menyesakkan. Dia sepertinya juga sedang menunggu pergerakan dariku. Suatu sore, menjelang pulang kantor, ibu mertuaku menelepon. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Iya Ma, ini Clara. Terdengar suara manis yang tak biasa dari seberang telepon. Clara, sedang apa, nak? Malam ini pulanglah, kita makan malam bersama Papa. Sudah lama kita tidak kumpul keluarga. Aku sedikit mengerutkan kening. Kumpul keluarga? Sejak aku menjadi menantu di rumah ini, jumlah acara makan malam keluarga bisa dihitung dengan jari. Ibu mertuaku tidak pernah menyukaiku. Ia merasa aku terlalu kuat dan sukses, sehingga membuat anaknya tidak bisa berkembang. Dia selalu menyindir bahwa aku hanya tahu bekerja dan tidak bisa mengurus rumah tangga, semua usahaku untuk mengambil hatinya sia-sia. Jadi, undangan mendadak ini jelas bukan sekadar makan malam keluarga biasa. Baik, Ma. Tapi malam ini saya ada janji penting dengan rekan bisnis. Aku menolak dengan sopan. Batalkan saja. Suaranya menjadi tegas. Pekerjaan bisa kapan saja, tapi keluarga adalah yang utama. Kalau kamu tidak datang, Mama anggap kamu tidak menghargai orang tua. Dengan ancaman seperti itu, aku tidak bisa menolak lagi. Baik, Ma. Saya akan atur ulang jadwalnya dan datang. Bagus. Datanglah lebih awal. Ia langsung menutup telepon tanpa memberiku kesempatan bicara lagi. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Pikiranku dipenuhi berbagai spekulasi. Makan malam ini jelas sebuah jebakan. Mungkin Bima sudah mengadu pada orang tuanya, dan mereka memanggilku untuk memberiku pelajaran. Atau mungkin mereka berniat memperkenalkan selingkuhan itu secara resmi kepada keluarga. Apapun itu, aku tahu aku harus bersiap menghadapi badai. Aku menelepon sekretarisku, Yuni, untuk membatalkan janji makan malam. Lalu aku menelepon Bianca. Malam ini aku makan malam di rumah mertuaku, sepertinya akan ada sesuatu. Kenapa mendadak? Tanya Bianca khawatir. Jangan-jangan mereka mau menyudutkanmu. Perlu aku temani? Tidak apa-apa, aku menenangkan sahabatku. Aku bisa atasi sendiri. Aku hanya memberitahumu. Kalau sampai jam 10 malam aku tidak menghubungimu, kamu tahu harus berbuat apa, kan? Kakak ini selalu saja bikin orang takut. Meski berkata begitu, aku tahu Bianca tidak akan melepaskan ponselnya sampai aku menghubunginya kembali. Aku memutuskan untuk tidak pulang dan berganti pakaian. Aku ingin menemui mereka dengan penampilanku saat ini, sebagai seorang wanita karier yang sukses. Aku mampir ke salon terbaik untuk menata rambut, lalu ke pusat perbelanjaan untuk membeli wine premium dan satu set buah-buahan mahal. Meskipun aku tahu malam ini tidak akan berjalan mulus, aku harus tetap menjaga etika minimal. Aku ingin menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, Clara Wijaya selalu memegang kendali, selalu tampil percaya diri, dan tidak akan membiarkan orang lain meremehkanku. Mobil meluncur menuju rumah mertuaku, hatiku sudah bersiap untuk perang tanpa kompromi. Aku memarkir mobil di depan rumah yang familiar. Rumah ini, setelah aku menikah, telah kurenovasi dengan biaya yang tidak sedikit sesuai selera ibu mertuaku, bahkan semua perabotannya kuganti baru. Aku berharap usaha itu bisa menyenangkannya dan mempersempit jarak antara kami. Tapi aku salah. Aku turun dari mobil, membawa wine dan pasel buah. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dan menunduk hormat, tapi tatapannya seolah menghindariku. Aku tidak peduli dan melangkah masuk. Tawa riang terdengar dari ruang keluarga. Jantungku berdebar kencang. Suara ibu mertuaku, Bima, dan satu lagi suara wanita yang merdu dan manja. Firasatku benar, dia juga ada di sini. Begitu aku masuk, semua suara tiba-tiba hening, semua mata tertuju padaku. Di sofa, Hana Lestari duduk di samping ibu mertuaku, sedang mengupaskan buah untuknya. Mereka tampak seperti ibu dan anak kandung.
Bima duduk di sofa tunggal di seberang mereka, menatapku dengan sorot mata yang rumit. Ayah mertuaku berpura-pura tidak peduli sambil membaca koran, tapi aku tahu ia juga tegang dan mengamati situasi. Ibu mertuaku yang pertama kali angkat bicara. Suaranya penuh sindiran. "Oh, Bu Direktur sudah datang. Baru kelihatan sekarang, sepertinya sibuk sekali, ya." Aku tersenyum dan meletakkan hadiah di atas meja. "Iya, Ma. Begitu selesai kerja, saya langsung ke sini. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk Papa dan Mama." Ia melirik sekilas hadiah mahal di atas meja, lalu menoleh pada Hana dengan suara yang dilembutkan. "Lihat ini, Hana baik sekali. Begitu pulang kerja langsung ke sini, membawakan ibu banyak sekali makanan suplemen, tidak seperti orang lain yang datang ke rumah mertua seperti tamu, hanya membawa oleh-oleh formalitas." Hana menunduk malu-malu dan berkata dengan suara pelan, "Tidak apa-apa, Tante. Saya sudah menganggap Tante seperti ibu sendiri. Sudah seharusnya saya perhatian." Aku merasa mual melihat sandiwara mereka. Tanpa berkata apa-apa, aku duduk diam di sofa tunggal yang tersisa. Aku tidak ingin berdebat dengannya untuk masalah sepele seperti ini. Tujuanku datang ke sini bukan untuk adu siapa calon menantu yang lebih baik. Hana ini bukan cuma baik, tapi juga pintar masak. Ibu mertuaku terus memujinya, seolah sengaja agar aku mendengarnya. Katanya mau belajar masak biar nanti bisa merawat suaminya dengan baik. Tidak seperti orang lain yang sudah menikah 2 tahun tapi tidak tahu dapurnya seperti apa. Aku masih diam. Aku hanya memainkan cincin berlian di jari manisku. Cincin ini bukan pemberian Bima, melainkan kubeli sendiri. Aku selalu percaya bahwa wanita harus menciptakan nilainya sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Karena aku tidak bereaksi, ibu mertuaku sepertinya kehilangan semangat. Ia berkata pada Hana, "Sudah, sekarang bantu siapkan makan malam di dapur, ya. Biarkan orang itu istirahat, dia kan sudah bekerja seharian." Kata orang itu ia tekankan dengan penuh jarak dan penghinaan. Hana menjawab sopan, "Baik, Tante," lalu melirikku dengan tatapan penuh kemenangan sebelum masuk ke dapur. Bima pun bangkit dan berkata pada orang tuanya, "Aku bantu Hana sebentar." Jadilah hanya aku dan ayah mertuaku yang tersisa di ruang keluarga yang luas itu. Baru saat itulah ia melipat korannya dan menghela napas. Ia menatapku dengan tatapan sedikit bersalah dan berkata, "Clara, jangan terlalu dimasukkan ke hati ucapan mamamu itu. Dia hanya..." "Tidak apa-apa, Pa," potongku. "Saya mengerti. Tapi aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti mengapa mereka memperlakukanku seperti ini. Apa salahku? Apakah karena aku terlalu mandiri dan sukses? Atau karena aku terlalu mencintai dan banyak membantu putra mereka? Rumah ini, setiap sudutnya ada sentuhan tanganku, tapi kini menyambutku dengan sikap dingin dan pihak ketiga yang siap merebut posisiku. Sambutan yang sungguh mengesankan. Makan malam berlangsung dalam suasana yang menyesakkan. Meja makan dipenuhi hidangan favorit Bima. Jelas semua disiapkan oleh Hana di bawah arahan ibu mertuaku. Aku duduk di tempatku, Bima di seberangku, dan ayah mertuaku di sampingku. Hana duduk di samping Bima, di seberang ibu mertuaku. Mereka tampak seperti keluarga yang sesungguhnya. Aku seperti tamu tak diundang, sosok yang tidak perlu dan tersisih. Sepanjang makan, ibu mertuaku tak henti-hentinya mengambilkan lauk untuk Hana dan memujinya. Masakan Hana enak sekali. Pantas saja terampil di dapur. Beruntung sekali Bima kita. Ia melirikku seolah khawatir aku tidak mendengarnya. Hana berpura-pura malu sambil meletakkan sepotong iga bakar ke piring Bima. "Makan yang banyak, Mas. Akhir-akhir ini kelihatannya kurus sekali." Bima tersenyum dan menerimanya. Senyum lembut yang sudah sangat lama tidak kulihat. Ia makan dengan lahap, sesekali mengambilkan lauk untuk Hana. Mereka pamer kemesraan di depan aku dan ayah mertuaku. Ayah mertuaku hanya diam, sesekali berdeham untuk memecah suasana canggung. Aku tetap makan bagianku tanpa menunjukkan emosi apapun. Semakin aku menunjukkan ketertarikan, semakin aku menjadikan diriku pecundang yang menyedihkan. Cara terbaik menghadapi provokasi ini adalah dengan mengabaikannya. Keheninganku sepertinya membuat ibu mertuaku semakin marah. Ia merasa aku mengabaikannya.
Selesai makan, saat asisten rumah tangga membersihkan meja dan kami semua masih duduk minum teh, ia tiba-tiba angkat bicara dengan suara otoriter. Mumpung semua sudah berkumpul, ada yang mau Mama sampaikan. Aku meletakkan cangkir tehku. Aku tahu, acara utama akan segera dimulai. Hana kasihan, akhir-akhir ini lelah sekali karena magang, tempat tinggalnya juga jauh, jadi, Mama suruh dia tinggal di sini beberapa hari, biar lebih mudah berangkat kerja dan bisa dirawat juga badannya. Ia mengatakannya seolah itu adalah perintah yang tidak bisa ditolak. Sebagai nyonya rumah ini, pendapatku bahkan tidak ditanyakan. Hana menunduk dan berkata dengan suara lirih, "Nanti Kak Clara jadi tidak nyaman, aku khawatir kakak tidak suka." Beraninya dia tidak suka? Ibu mertuaku meninggikan suaranya. Rumah ini rumah anakku. Dia itu cuma menantu, memangnya punya hak bicara apa? Lagi pula, kamu itu tamuku, sudah kewajibannya melayanimu dengan baik. Inilah batas kesabaranku. Sekuat apapun aku mencoba menahan diri, ini sudah tidak mungkin lagi. Mereka secara terbuka menghinaku, menginjak-injak harga diriku di tempat ini. Apa mereka pikir aku akan menahan semuanya karena masih mencintai Bima dan ingin mempertahankan pernikahan ini? Mereka terlalu meremehkan seorang Clara Wijaya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku dengan tenang membuka tas tanganku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah kusiapkan. Kuletakkan di atas meja dan kusodorkan ke arah Bima. Amplop itu bergesekan dengan meja kayu, menghasilkan suara yang tegas dan jelas di ruang makan yang hening. Semua orang menatap amplop itu, dan aku secara bergantian dengan ekspresi bingung. Bima mengerutkan kening dan mengambil amplop itu. Wajahnya seketika menegang. Dua kata yang tercetak tebal di halaman pertama surat gugatan cerai menusuk matanya seperti belati. Aku menatap lurus ke arah Bima. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas dan dingin untuk didengar semua orang di ruangan itu. "Mas Bima, kita bercerai." Keluarga Bima membeku. Ibu mertuaku membuka mulutnya, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Wajah Hana pucat pasi. Ayah mertuaku menjatuhkan cangkir teh yang dipegangnya, dan Bima, ia menatapku. Matanya dipenuhi keterkejutan, kebingungan, dan amarah yang tidak bisa disembunyikan. Ia pasti tidak pernah membayangkan bahwa akulah yang akan mengajukan usul untuk mengakhiri pernikahan ini. Setelah pernyataanku, udara di ruang makan menjadi berat. Keheningan yang panjang menyelimuti, hanya suara detak jam dinding yang terdengar teratur. Ibu mertuaku memecah keheningan itu. Ia menggebrak meja, bangkit berdiri, dan menunjuk wajahku sambil berteriak. Kamu bilang apa tadi? Beraninya kamu minta cerai dari anakku. Kamu pikir kamu siapa? Aku dengan tenang menuangkan teh ke cangkir yang baru. Uap panasnya membuat kacamataku sedikit berembun. Aku melepasnya, mengelapnya, lalu memakainya kembali. Aku menatapnya tanpa emosi. Mama, sepertinya saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Saya dan Mas Bima sudah tidak cocok lagi. Perceraian adalah solusi terbaik untuk kita semua, tidak cocok? Kenapa 2 tahun lalu waktu dia tidak punya apa-apa kamu tidak bilang tidak cocok, geramnya. Sekarang setelah dia sukses, kamu mau mencampakkannya? Kamu benar-benar wanita kejam yang hanya tahu uang. Aku ingin tertawa. Logikanya benar-benar menggelikan. Jika aku hanya tahu uang, aku tidak akan berada di sisinya saat dia berada di titik terendah. Jika aku hanya tahu uang, aku tidak akan mencurahkan segalanya agar dia bisa bangkit kembali. Tapi aku tidak ingin menjelaskan. Penjelasan apapun tidak ada gunanya bagi orang yang sudah dipenuhi prasangka. Aku bangkit dan mengambil tas tanganku. Saya permisi dulu. Masalah selanjutnya akan diurus oleh pengacara saya dengan Mas Bima. Setelah mengatakan itu, aku meninggalkan ruang makan. Aku mengabaikan teriakan dan sumpah serapah ibu mertuaku di belakangku. Bertahan sedetik lebih lama hanya akan menyakiti diriku sendiri. Saat aku hendak membuka pintu depan, sebuah suara lirih terdengar di belakangku. Kak, tunggu sebentar. Itu Hana. Ia berlari ke arahku, memasang wajah memelas dan penuh penyesalan. Kak, maafkan saya. Ini semua salah saya, tolong jangan ceraikan Mas Bima karena saya akan pergi. Saya tidak akan muncul di hadapan kakak lagi.
Aku berhenti dan menoleh padanya. Sampai kapan ia akan melanjutkan sandiwara ini? Aku melipat tangan dan diam-diam mengamati apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Karena aku tidak merespons, Hana semakin bersemangat berakting. Ia mendekat dan mencoba memegang tanganku, tapi aku mundur selangkah untuk menghindar. Kak, saya benar-benar tidak bermaksud merusak rumah tangga kakak. Tolong maafkan Mas Bima. Ia mulai terisak dengan mata berkaca-kaca. Dan tepat pada saat itu, ketika sosok Bima muncul di ambang pintu ruang makan, Hana tiba-tiba terhuyung dan jatuh di kakiku. Ia memegangi kakinya, mengerang kesakitan, dan meringis seolah aku benar-benar mendorongnya, sandiwara yang payah dan murahan. Waktu jatuhnya, sudutnya, semuanya diperhitungkan dengan sempurna, agar bisa dilihat dengan jelas oleh Bima. Apa dia pikir aku akan panik dan ketakutan? Bima berlari keluar seperti badai. Ia bahkan tidak melirikku, langsung menghampiri Hana dan membantunya berdiri. Hana, kamu tidak apa-apa, sakit sekali? Aku tidak apa-apa, Mas, isak Hana dalam pelukannya sambil melirik ke arahku. Aku hanya terpeleset. Tidak ada hubungannya dengan Kak Clara. Semakin ia berkata tidak ada hubungannya, semakin terdengar seolah ada hubungannya. Trik yang licik tapi sangat klise. Aku hanya menonton mereka berpelukan dan saling menenangkan. Lucu sekali, suami yang pernah kucintai, kini lebih mempercayai wanita yang baru dikenalnya beberapa bulan daripada istri yang telah menemaninya melewati berbagai kesulitan. Ia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Hanya orang bodoh seperti dia yang akan percaya pada sandiwara payah ini. Setelah membantu Hana berdiri, Bima menoleh padaku. Matanya memerah, dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia menggeram, mengucapkan kata demi kata. Clara, apa yang sudah kamu lakukan? Sampai kapan kamu mau membuat keributan seperti ini? Aku menatap matanya lurus, tidak goyah sedikit pun. Aku tidak melakukan apa-apa. Coba tanyakan pada selingkuhan kecilmu itu, sandiwara apa yang sedang ia mainkan. Dalam situasi seperti ini kamu masih mau mengelak? Bima nyaris berteriak. Aku lihat semuanya. Kamu yang mendorong Hana. Dia sudah minta maaf padamu, kenapa kamu bisa sekejam itu? Apa kamu ini manusia? Hana dengan cepat menarik lengan baju Bima dan berkata dengan suara lemah, Mas, jangan salahkan kakak. Aku yang salah karena mengikutinya keluar. Jangan bela dia. Bima menepis tangan Hana dan maju ke hadapanku, napasnya berbau amarah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Selalu berpura-pura anggun dan bermoral. Tapi ternyata hatimu begitu busuk dan egois. Kamu cemburu? Karena aku mencintai Hana, kan? Aku tidak menjawab. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan pria ini, selama ia tidak mempercayaiku, dialog rasional atau kebenaran apapun tidak ada artinya. Keheninganku membuat Bima semakin menjadi-jadi. Harga dirinya yang terluka oleh surat gugatan ceraiku sepertinya telah berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Clara, jangan mentang-mentang kamu punya uang, kamu bisa meremehkan orang. Kamu pikir tanpa kamu aku tidak bisa hidup? Benar, kamu membantuku, tapi kamu juga membuatku menjadi pria yang hidup dari belas kasihan istri. Kamu memberikan bantuan padaku dan keluargaku, lalu menggunakannya untuk mengendalikanku. Pernahkah kamu benar-benar menghormatiku? Setiap kata yang ia ucapkan bagai pisau tak terlihat, tapi alih-alih menyakitiku, kata-kata itu justru memperlihatkan wujud aslinya dengan jelas. Seorang pria lemah dan pengecut yang diliputi rasa rendah diri. Kini, ketika kesempatan datang, ia menimpakan semua kesalahan padaku untuk menutupi kepengecutannya. Dengar baik-baik, kata Bima sambil menunjuk wajahku dengan suara sombong dan menantang. Tanpa Clara Wijaya, aku, Bima Aditya, bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Tidak, bahkan jauh lebih baik. Aku akan membuktikan bahwa meninggalkanmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Lihat saja nanti. Selesai berkata, ia merangkul Hana yang terisak di sampingnya dan membopongnya masuk ke dalam rumah, seolah ia adalah pahlawan yang menyelamatkan sang putri. Ia membanting pintu, meninggalkanku sendirian di tengah dinginnya malam. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tidak ada amarah atau rasa sakit yang terasa. Anehnya, hatiku terasa ringan. Akhirnya, semuanya berakhir. Sandiwara ini telah usai.
Deklarasinya bukanlah ancaman bagiku, melainkan sebuah pembebasan. Itu justru semakin membulatkan tekadku untuk pergi dengan tegas tanpa penyesalan. Aku tersenyum. Senyum tulus pertama setelah kelelahan beberapa hari terakhir. Baiklah, Mas Bima. Mari kita lihat saja nanti. Aku berbalik dengan postur tegap dan percaya diri. Mulai besok, babak baru dalam hidupku akan dimulai, babak baru tanpanya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari pagi menerangi kamarku yang luas, tetapi tidak mampu mengusir rasa dingin di ruang yang kosong ini. Aku tidak kembali ke rumah kami bersama, melainkan tinggal di penthouse pribadiku. Aku tidak ingin melihat apapun yang bisa mengingatkanku pada Bima. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon pengacaraku. Pak Jonathan, segera proses semuanya. Secepat mungkin. Semua syarat sesuai dengan perjanjian pranikah. Saya tidak perlu menerima apapun lagi darinya. Setelah selesai berbicara dengan pengacara, aku melihat riwayat panggilan di ponselku. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari Bima. Tanpa membacanya, aku memblokir nomornya. Aku tidak ingin mendengar penjelasan atau tuduhan lagi. Cukup sudah. Pikiranku terasa kosong. 2 tahun pernikahan, begitu banyak kenangan dan usaha, akhirnya berakhir dengan pengkhianatan dan penghinaan. Air mata tidak keluar, tapi hatiku terasa berat. Aku butuh tempat untuk bernapas dan menata kembali hatiku yang berantakan. Dan aku langsung teringat pada Bianca. Aku meneleponnya. Dari seberang telepon, langsung terdengar suara penuh kekhawatiran. Ya ampun, akhirnya kamu telepon juga. Semalam aku tungguin, khawatir setengah mati. Kamu tidak diapa-apain, kan? Mereka tidak menyulitkanmu, kan? Mendengar suaranya yang familiar, senyum lega terukir di bibirku. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin pergi ke suatu tempat sebentar. Kemana? Sama siapa? Aku temani, kata Bianca tanpa ragu. Bagaimana kalau ke Bali? Usulku. Aku ingin melihat laut. Oke, deal. 30 menit lagi aku sampai. Siapkan barang-barangmu. Ah, tidak usah. Tidak usah bawa barang. Nanti kita beli baru semua di sana. Sekalian refreshing. Bianca selalu penuh energi dan tahu cara membuatku senang. Sesuai janjinya, 30 menit kemudian Bianca sudah tiba di depan rumahku. Kami tidak membawa banyak barang, hanya beberapa barang pribadi, sisanya bisa dibeli. Uang sama sekali bukan masalah bagiku. Jet pribadiku sudah menunggu di bandara. Duduk di kursi kulit yang empuk, memandangi awan putih yang berlalu di luar jendela, aku akhirnya merasakan kebebasan. Aku meninggalkan kota yang ramai, yang penuh dengan orang-orang palsu dan hubungan beracun. Nah, Bianca menepuk bahuku sambil menyodorkan segelas sampanya. Mari kita rayakan kebebasanmu. Kamu beruntung bisa lepas dari suami paling brengsek itu, tahu? Aku mengangkat gelasku dan menyesapnya. Rasa alkohol yang nikmat menyebar, menghangatkan hatiku, aku tahu. Terima kasih, Bianca. Selalu ada untukku. Kita ini sahabat, tidak usah pakai terima kasih, cibirnya. Jadi, rencanamu selanjutnya apa? Setelah cerai? Aku menatap keluar jendela. Pandanganku jauh menerawang. Rencanaku, aku akan hidup dengan sangat hebat dan memukau. Akan kutunjukkan padanya. Tanpa dia, aku baik-baik saja. Bahkan, ratusan, ribuan kali lebih baik. Dan dia akan membayar semua perbuatannya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai di tengah sinar matahari keemasan yang menyilaukan. Angin yang bercampur dengan aroma asin laut menerpa wajahku, terasa begitu menyegarkan. Kami langsung menuju resor termewah. Aku sudah memesan sebuah pool villa yang menghadap langsung ke laut. Selama beberapa hari ke depan, aku mengabaikan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan, semua hal yang berhubungan dengan Bima. Bersama Bianca, aku berjalan di atas pasir putih yang lembut, berendam di air laut yang jernih dan biru, menikmati hidangan laut segar, dan berbelanja tanpa melihat label harga. Aku ingin menggunakan waktu ini untuk membersihkan jiwaku, untuk menemukan diriku kembali. Kembali menjadi Clara Wijaya yang ceria, bebas,
dan mencintai kehidupan sebelum kembali ke perang yang belum usai. Kehidupan di Bali berjalan mewah dan damai. Aku mematikan semua alat komunikasi yang bisa menghubungkanku dengan duniaku yang lama, hanya menyisakan satu ponsel untuk berkomunikasi dengan Bianca dan pengacaraku. Setiap pagi, aku terbangun oleh suara ombak yang tenang dan aroma laut. Tidak ada lagi laporan keuangan, rapat yang menegangkan, atau suami yang berkhianat yang perlu kupikirkan. Aku membaca buku di pantai, melakukan yoga, dan menjelajahi restoran-restoran termewah di pulau itu bersama Bianca. Aku merasa akhirnya menemukan kembali keseimbangan hidup yang telah hilang. Suatu sore, saat aku dan Bianca sedang bersantai di tepi kolam renang pribadi villa, ponselku berdering, itu pengacaraku. Ibu Clara, ada perkembangan baru. Pihak Pak Bima sepertinya ingin mempercepat proses perceraian. Aku sedikit terkejut. Mempercepat? Bukankah seharusnya ia mencoba menahanku? Sebegitu tinggikah harga dirinya? Bukan hanya itu, Bu, suara pengacara terdengar ragu. Kabarnya, wanita bernama Hana itu sedang hamil. Gelas anggur di tanganku berhenti di udara. Hamil? Berita yang sangat lucu. Aku ingat dengan jelas perkataan dokter saat aku melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh beberapa waktu lalu. Karena masalah kesehatan di masa kecilnya, kemungkinan Bima untuk memiliki anak secara alami hampir nol. Kami bahkan pernah membahas bahwa jika kami benar-benar menginginkan anak, kami harus mempertimbangkan program bayi tabung. Dan sekarang, selingkuhan kecilnya itu hamil, benar-benar sebuah keajaiban. Kamu yakin? Bianca langsung bangkit, suaranya penuh keraguan. Mana bisa dia? Jangan-jangan. Aku meletakkan gelas anggurku. Senyum penuh arti tersungging di bibirku. Aku tahu apa yang dipikirkan Bianca, dan aku pun berpikir hal yang sama. Tapi tidak perlu diucapkan, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Wah, ini jadi semakin menarik, kataku pada pengacara. Biarkan saja. Kita pura-pura tidak tahu apa-apa. Malam itu, aku kembali menyalakan ponsel yang telah kumatikan selama beberapa hari. Seperti yang kuduga, ratusan pesan dan panggilan tak terjawab dari Bima memenuhi layar. Aku membacanya sekilas. Sebagian besar berisi kemarahan dan tuduhan, diselingi beberapa sapaan canggung, dan pesan terbaru yang dikirim beberapa jam lalu, Hana hamil, ini anakku. Kalau kamu memang mau pergi, ayo kita selesaikan perceraian ini secepatnya. Aku harus menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk anakku. Aku membaca pesan itu berulang kali. Setiap katanya meresap ke dalam hatiku, bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan ironi yang luar biasa. Ia begitu yakin itu adalah anaknya. Ia ingin segera mencampakkanku untuk menyambut anak ajaib itu dan ibunya yang hebat. Harga diri seorang pria yang akan menjadi ayah telah melumpuhkan seluruh akal sehatnya. Aku tidak membalas panjang, hanya satu kalimat singkat yang penuh makna. Aku tahu Hana hamil. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel. Aku bisa membayangkan ekspresi Bima saat membaca pesanku, ia pasti bingung. Bertanya-tanya bagaimana aku bisa tahu, dan mengapa aku begitu tenang. Ketenanganku akan menjadi serangan psikologis yang membuatnya gelisah. Ia tidak akan pernah menduga bahwa kendali permainan ini sejak awal berada di tanganku. Liburan seminggu di Bali berakhir. Aku kembali ke Jakarta dengan semangat yang baru. Kulitku sedikit lebih gelap dan sehat, hatiku ringan dan segar. Aku siap untuk menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Sesuai dugaanku, kehamilan Hana menjadi pendorong terbesar bagi Bima untuk mempercepat perceraian. Ia tidak lagi menggangguku dengan telepon atau pesan tak berarti. Ia hanya ingin segera lepas dariku dan memulai hidup baru dengan keluarga barunya. Ibu mertuaku, jangan ditanya lagi. Ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Di matanya, Hana kini adalah pahlawan keluarga, wanita yang akan melahirkan cucu penerus yang berharga. Di pengadilan, aku dan Bima bertemu kembali. Ia tampak lelah, tapi matanya memancarkan kegembiraan dan kemenangan. Ia merasa telah menang. Lepas dari istri yang sombong, memulai hidup bahagia dengan kekasih muda yang cantik dan calon anak mereka. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari rangkaian tragedi dalam hidupnya. Sidang berjalan cepat.
Berkat perjanjian pranikah, tidak ada sengketa mengenai pembagian harta. Bima harus pergi dengan tangan nyaris kosong. Rumah yang kami tinggali adalah asetku sebelum menikah. Mobil-mobil mewah, saham di perusahaan lain, semuanya atas namaku. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah perusahaannya yang telah kubangkitkan kembali. Tapi, tanpa dukunganku, berapa lama perusahaan itu bisa bertahan? Ketika hakim menyatakan kami bukan lagi suami istri, aku melihat Bima menghela napas lega. Ia menandatangani dokumen tanpa ragu. Aku pun begitu. Meletakkan pena, secara resmi mengakhiri pernikahan 2 tahun kami. Tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak ada sehelai pun rasa sakit. Saat keluar dari pengadilan, Bima menatapku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia menyapaku lebih dulu. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Sudah selesai, ya, selamat atas kebebasanmu. Sekarang kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku tersenyum ramah. Kamu juga. Selamat akan menjadi seorang ayah. Semoga kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini. Setelah mengatakan itu, aku berbalik. Meninggalkannya yang menatapku dengan bingung, tidak mengerti arti kata-kataku. Aku masuk ke dalam Rolls-Royce-ku. Sopir membukakan pintu dengan hormat. Dari balik jendela mobil, kulihat Bima masih berdiri di tempat yang sama, menatapku. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya hidupnya setelah meninggalkanku. Dengan dokumen yang menyatakan statusku belum menikah di tangan, hatiku terasa seringan kapas. Akhirnya aku keluar dari kubangan lumpur ini, tapi ini belum berakhir. Sandiwara terbaik baru akan dimulai. Rencana pembalasanku baru saja akan dieksekusi. Begitu Rolls-Royce meninggalkan area pengadilan, aku tidak pulang ke rumah. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor yang tersimpan. Terdengar suara profesional dari seberang telepon. Selamat siang, dengan Sentosa Movers. Selamat siang, kataku dengan tenang. Saya Clara Wijaya, CEO Wijaya Group. Saya ingin menggunakan jasa pindahan sekarang juga. Aku memberikan alamat rumah mertuaku, tempat Bima dan keluarganya tinggal. Pindahkan semua perabotan, barang elektronik, dan dekorasi di dalam rumah itu. Daftar detail dan kwitansi pembelian akan segera saya kirimkan melalui email. Semuanya dibeli atas nama saya. Tolong kerjakan dengan cepat dan profesional. Biayanya akan saya bayar 2 kali lipat. Pihak di seberang telepon terdengar sedikit terkejut dengan permintaanku yang mendadak. Tetapi dengan jumlah yang kutawarkan, mereka segera mengonfirmasi bisa mengerahkan seluruh tenaga. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi, tersenyum tipis. Pemandangan yang akan terjadi di rumah itu sudah terbayang di benakku. Bima dan keluarganya mungkin sedang bersulang, memimpikan masa depan indah bersama cucu yang akan segera lahir. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Sekitar 1 jam kemudian, Yuni, sekretarisku, menelepon untuk melapor. Ibu, tim pindahan sudah tiba dan mulai bekerja. Ibu mertua dan Pak Bima menentang keras, tapi dokumen dan kwitansi yang kami tunjukkan terlalu jelas. Polisi setempat juga sudah datang untuk menjaga ketertiban, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagus, kataku. Sampaikan pada mereka untuk hati-hati, jangan sampai ada barang yang rusak. Semuanya uangku. Aku tidak perlu datang langsung untuk melihatnya. Semuanya sudah tergambar di kepalaku. Wajah ibu mertuaku yang pucat karena marah saat para profesional mulai membongkar lampu gantung kristal mewah yang begitu ia banggakan pada teman-temannya. Ekspresi bingung Hana saat TV layar lengkung 8K dan sistem suara surround yang biasa ia gunakan untuk menonton film setiap malam dikemas dan diangkut. Dan yang terpenting, wajah tak berdaya dan malu dari Bima Aditya, yang sesumbar akan sukses tanpaku. Kini, ia bahkan tidak bisa melindungi fasilitas di rumahnya sendiri. Mereka harus berhadapan dengan rumah yang kosong melompong. Sofa kulit mewah impor dari Italia akan lenyap, menyisakan ruang kosong yang dingin di tengah ruang keluarga. Tempat tidur empuk dengan spray sutra terbaik akan hilang. Kulkas 2 pintu yang penuh dengan berbagai makanan akan diangkut, menyisakan sudut dapur yang kosong. Semua kemewahan yang kubawa ke dalam hidup mereka, semua yang mereka anggap pantas mereka nikmati,
kini akan lenyap bersih dalam beberapa jam. Ini bukan sekadar mengambil kembali hartaku. Ini adalah sebuah peringatan kejam. Sebuah pengingat bahwa semua yang mereka nikmati selama 2 tahun terakhir adalah berkat aku. Tanpaku, mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Atau mungkin, ke tempat yang lebih buruk. Ini adalah hadiah pertamaku untuk mantan suami dan keluarganya. Semoga mereka menyukainya. Setelah membersihkan sisa-sisa pernikahan, aku kembali fokus pada pekerjaan. Tapi kali ini, tujuanku bukan hanya untuk mengembangkan grup perusahaanku, melainkan juga untuk meruntuhkan kerajaan yang begitu dibanggakan oleh Bima. Setelah kuselamatkan, perusahaan Bima memang berkembang cukup baik selama 2 tahun terakhir, tetapi fondasinya sangat rapuh. Sebagian besar mitra utama dan kontrak besar yang ia miliki didapat melalui koneksiku. Mereka setuju bekerja sama dengan perusahaan rintisan Bima karena melihat wajahku, percaya pada kekuatan finansial dan kredibilitas Wijaya Group. Sekarang setelah aku dan Bima berpisah, tidak ada lagi alasan bagiku untuk membantunya. Aku tidak perlu melakukan hal besar. Aku hanya mengadakan sebuah pesta kecil, mengundang rekan-rekan bisnis terdekat, para petinggi industri, dan beberapa orang yang saat ini bekerja sama dengan perusahaan Bima. Setelah beberapa gelas anggur, aku angkat bicara dengan lembut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menyampaikan satu berita pribadi. Saya dan Bapak Bima Aditya telah resmi bercerai. Mulai sekarang, semua kegiatan bisnis Bapak Bima Aditya tidak ada hubungannya lagi dengan Wijaya Group maupun saya pribadi. Aku tidak menambahkan apa-apa lagi. Tidak ada gosip, tidak ada pengungkapan aib. Hanya sebuah garis pemisah yang jelas. Tapi di dunia bisnis, satu kalimat ini sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Para rubah tua di dunia bisnis itu langsung paham situasinya. Mereka mengerti bahwa perusahaan Bima telah kehilangan pilar terkuatnya. Efek domino dimulai keesokan harinya. Telepon di kantor Bima pasti berdering tanpa henti. Pak Bima, selamat siang, dari Anugrah Konstruksi. Dengan menyesal, proyek yang sedang berjalan kami putuskan untuk hentikan sementara sesuai keputusan Dewan Direksi, denda pembatalan akan kami bayarkan. Pak Bima, Bank Asia memberitahukan adanya peninjauan ulang atas pinjaman perusahaan Bapak. Kami meminta dokumen bukti kemampuan finansial tambahan. Pak Bima, mengenai pengiriman bahan baku berikutnya, pihak Sentosa Material meminta pembayaran penuh secara tunai sebelum pengiriman. Satu persatu, mitra utama mulai menarik diri, mereka tidak ingin mengambil risiko bersama perusahaan yang tidak lagi mendapat dukungan dariku. Kontrak dibatalkan beruntun, sumber dana terputus, dan rantai pasokan terhambat. Perusahaan Bima yang sedang melaju pesat, dalam sekejap jatuh ke dalam krisis serius. Aku duduk di kantorku, dengan tenang meninjau laporan keuangan grupku. Yuni sesekali masuk untuk melaporkan situasi di pihak perusahaan Bima. Ibu, harga saham Aditya Corp anjlok. Ibu, lebih dari separuh jajaran eksekutif kunci di Aditya Corp telah mengajukan pengunduran diri. Aku hanya mengangguk, tanpa menunjukkan emosi. Ini adalah hasil yang wajar, Bima terlalu sombong. Ia pikir kesuksesan itu berkat kemampuannya, tapi ia lupa bahwa tanpa dukungan, kemampuan saja tidak ada artinya. Ia ingin membuktikan bisa sukses tanpaku. Baiklah. Aku akan membiarkannya merasakan sendiri. Betapa cepatnya kerajaan palsu yang ia bangun di atas fondasiku runtuh. Hidupku perlahan memasuki orbit yang baru. Aku tidak lagi terikat pada pernikahan yang beracun. Aku punya lebih banyak waktu dan energi mental untuk fokus pada proyek yang benar-benar kusukai. Salah satunya adalah rencana pembangunan sebuah taman hiburan skala kecil. Ini adalah hadiah ulang tahun yang ingin kuberikan pada Bianca, sahabat yang selalu ada untukku di saat tersulit. Ia selalu memimpikan dunia dongeng, dan aku ingin mewujudkan mimpi itu untuknya. Proyek ini membutuhkan tim desain dan arsitektur terbaik. Setelah meninjau beberapa portofolio, aku memutuskan untuk bekerja sama dengan sebuah biro arsitektur yang terkenal dengan kreativitas dan bangunan ikoniknya. Pada hari pertemuan dengan tim desain, aku mengunjungi kantor mereka. Yuni telah menyiapkan segalanya. Saat aku masuk ke ruang rapat, para arsitek sudah menunggu. Kepala tim, yang bertanggung jawab atas proyek ini,
berbalik saat mendengar pintu terbuka. Saat pandangan kami bertemu, aku dan dia sama-sama tertegun sejenak. Wajah yang familiar, senyum hangat, dan tatapan yang tenang. Aku tidak akan pernah lupa. Kak Adrian? Tanpa sadar, namanya keluar dari mulutku. Pria itu tersenyum. Senyum yang masih sama lembutnya seperti saat di universitas. Clara, sudah lama tidak bertemu. Tidak kusangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Dia adalah Adrian Pratama, seniorku 2 tingkat di universitas. Ia adalah mahasiswa arsitektur yang berbakat dan idola banyak mahasiswi. Saat itu, selama 4 tahun ia menunjukkan perhatian khusus padaku, tetapi hatiku saat itu sepenuhnya tertuju pada Bima. Setelah lulus, kami kehilangan kontak. Bertemu lagi setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka ia telah menjadi arsitek terkenal yang memimpin perusahaan besar. Rapat berjalan dengan suasana profesional, namun ada sedikit rasa canggung dan akrab. Adrian dengan antusias menjelaskan ide-idenya untuk taman hiburan. Ia mengerti persis apa yang kuinginkan, bahkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia benar-benar orang yang berbakat. Setelah rapat, Adrian mengajakku minum kopi. Aku tidak menolak. Kami duduk di sebuah kafe kecil dekat kantornya, membicarakan masa lalu. Aku selalu mendengar kabarmu, kata Adrian dengan suara tenang. Selamat ya, sudah membangun karier yang begitu sukses. Terima kasih, Kak. Kakak juga, kan? Sekarang sudah jadi arsitek terkenal. Aku tersenyum. Ia menatapku, ragu sejenak, lalu berkata, aku juga dengar tentang kamu dan Bima. Kamu tidak apa-apa? Pertanyaannya tidak mengandung rasa ingin tahu atau simpati. Hanya kekhawatiran murni. Itu membuatku nyaman. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Syukurlah kalau begitu, ia mengangguk. Kalau butuh bantuan apapun, jangan ragu bilang padaku. Perhatiannya yang tulus dan lembut membuat perasaan aneh muncul di hatiku. Berbeda dengan kesombongan Bima, berbeda pula dengan hubungan penuh perhitungan di dunia bisnis. Ini adalah perhatian murni tanpa pamrih. Kami berbicara lebih lama tentang teman-teman lama dan rencana masa depan. Pertemuan tak terduga ini bagaikan angin sejuk dalam hidupku, menyadarkanku bahwa masih ada pria baik di dunia ini, dan hubungan yang indah menantiku. Pernikahanku yang gagal dengan Bima hanyalah satu babak sedih dalam hidupku, dan kini saatnya membuka halaman baru. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan acara gala tahunan. Ini adalah acara besar yang dihadiri oleh semua petinggi di dunia bisnis dan investasi. Setiap tahun aku hadir bersama Bima, tapi tahun ini aku akan hadir sendiri, dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Aku berkata pada Bianca, malam ini temani aku ke pesta, yuk. Matanya berbinar. Pesta apa? Banyak pria tampan? Banyak makanan enak? Pesta terbesar kalangan bisnis tahun ini. Pria tampan banyak, tapi semuanya seperti hiu. Makanan tentu saja yang terbaik, godaku. Malam itu, aku memilih gaun Elisa Up berwarna hijau zamrud. Desainnya yang pas badan menonjolkan lekuk tubuhku dengan indah, dengan bagian punggung yang terbuka lebar, memberikan kesan berani namun tetap elegan dan berkelas. Rambutku ditata tinggi, memperlihatkan leher jenjangku, dan aku mengenakan set perhiasan berlian tetesan air mata samudra dalam yang baru saja ku menangkan. Malam ini, aku ingin menjadi yang paling bersinar. Saat aku dan Bianca memasuki ballroom hotel yang megah, semua mata tertuju pada kami. Musik lembut sejenak mereda, digantikan oleh bisik-bisik kekaguman. Itu kan Ibu Clara Wijaya dari Wijaya Group, cantik sekali. Kudengar baru saja bercerai, tapi tidak terlihat sedih sama sekali. Malah semakin bersinar. Banyak direktur dan CEO perusahaan besar menghampiriku untuk menyapa. Mereka melakukannya bukan hanya karena posisiku di dunia bisnis, tapi juga dengan rasa hormat pada seorang wanita tangguh. Aku membalas mereka dengan senyum percaya diri dan sikap profesional. Saat sedang asyik berbincang, Bianca menyenggol lenganku. Lihat ke sana, Clara. Aku mengikuti arah pandangannya. Di salah satu sudut ballroom, terlihat sosok yang familiar. Bima Aditya. Ia juga ada di sini, tapi penampilannya sangat kontras denganku yang percaya diri dan berwibawa.
Ia tampak lusuh dan tersisih. Setelan yang ia kenakan terlihat kusam, wajahnya tirus, dan matanya gelisah mencari-cari kesempatan. Ya ampun, kenapa dia terlihat begitu menyedihkan? Bisik Bianca. Benar-benar karma. Aku mengamatinya dalam diam. Bima mencoba mendekati sekelompok pengusaha, tetapi mereka hanya meliriknya sekilas dan terus melanjutkan obrolan mereka, mengabaikan keberadaannya. Ia mundur dengan canggung, mencengkeram gelasnya erat-erat. Lalu aku melihatnya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan mendekati Pak Hartono. Pak Hartono adalah seorang taipan properti, terkenal galak dan sombong. Bima menundukkan kepala, tersenyum menjilat, dan mulai mengatakan sesuatu padanya. Aku menyesap anggurku. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum dingin. Sepertinya sebuah drama menarik akan segera dimulai. Dari kejauhan, aku dengan santai menyaksikan monolog Bima. Ia berusaha keras meyakinkan Pak Hartono, yang jelas-jelas terlihat jengkel. Tanpa perlu mendengar pun aku tahu apa yang ia katakan. Pasti omong kosong tentang potensi perusahaannya atau proyek menjanjikan, mencoba mendapatkan suntikan dana. Pak Hartono, pria gemuk berkepala botak yang selalu tampak kesal itu, akhirnya memotong pembicaraan Bima. Ia berbicara dengan suara cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya, tanpa memberikan sedikit pun muka. Bapak Bima Aditya, kan? Perusahaan Anda kabarnya sedang tidak bagus. Terlilit utang, semua mitra pergi. Dengan modal apa Anda mau bekerja sama dengan saya? Hanya dengan omong kosong itu? Wajah Bima menegang. Senyum menjilatnya lenyap, digantikan pucat pasi, ia tergagap. Pak Hartono, itu hanya rumor. Perusahaan kami hanya sedang mengalami sedikit kesulitan. Sedikit kesulitan? Pak Hartono tertawa mengejek. Saya sudah puluhan tahun di bisnis ini. Saya tahu perusahaan seperti Anda. Tanpa ada yang membackup, Anda bukan apa-apa. Lunasi dulu utang-utang Anda sebelum berpikir bisnis besar. Jangan buang-buang waktu saya. Selesai berkata, ia mengibaskan tangannya seolah mengusir pengemis. Ia bahkan tidak meliriknya lagi. Bima membeku di tempat. Wajahnya memerah lalu memucat, kedua tangannya terkepal erat. Tatapan orang-orang di sekitarnya tertuju padanya. Tatapan penasaran, tatapan puas, tatapan kasihan. Bagi Bima yang memiliki harga diri tinggi, ini adalah penghinaan terbesar yang tak tertahankan. Dan seolah menabur garam di atas lukanya, Pak Hartono tiba-tiba melihatku. Wajahnya yang cemberut langsung berubah cerah. Ia tersenyum lebar dan dengan cepat menghampiriku, mengulurkan tangannya. Oh, Ibu Clara. Sebuah kehormatan. Lama tidak bertemu. Anda tetap cantik dan berwibawa seperti biasa. Aku tersenyum elegan dan menjabat tangannya dengan ringan. Selamat malam, Pak Hartono. Anda terlalu memuji. Tidak. Tidak sama sekali, ia menggelengkan tangan. Saya dengar proyek resor baru Ibu. Langkah yang sangat berani. Jika ada kesempatan, Hartono Konstruksi sangat ingin bekerja sama dengan Wijaya Group. Hubungi saya kapan saja jika Anda butuh. Percakapan kami terdengar jelas di seluruh ruangan. Keramahan dan rasa hormat yang ditunjukkan Pak Hartono padaku sangat kontras dengan sikap menghina yang baru saja ia tunjukkan pada Bima. Semua orang melihatnya, dan tentu saja, Bima juga. Ia berdiri tidak jauh dari kami dengan ekspresi kosong. Ia melihatku, melihat Pak Hartono, lalu melihat tatapan orang-orang di sekelilingnya yang tertuju padanya. Aku bisa membaca kepahitan, ketidakberdayaan, dan kebencian yang luar biasa di matanya. Ia pernah menjadi suamiku, berdiri berdampingan denganku di pesta seperti ini. Tapi sekarang, ia hanyalah seorang pecundang, bahan tertawaan. Dan aku, masih berdiri di puncak, pusat perhatian dan pujian. Aku tidak meliriknya. Aku hanya tersenyum sopan dan melanjutkan pembicaraan dengan Pak Hartono dan tamu-tamu lainnya. Seolah-olah Bima adalah manusia transparan yang tidak layak diperhatikan. Itulah balas dendam yang paling kejam. Bukan kutukan, melainkan pengabaian total. Kesenjangan antara langit dan bumi. Ia ingin membuktikan sesuatu padaku, kan? Inilah jawabanku. Malam itu,
Pesta tersebut menjadi pukulan telak yang mengakhiri karier yang susah payah dibangun Bima. Kabar bahwa ia dihina secara terbuka oleh Pak Hartono menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Tidak ada lagi yang memberinya kepercayaan. Beberapa mitra yang tersisa pun buru-buru melarikan diri. Hanya seminggu setelah pesta itu, Aditya Corp secara resmi mengajukan kebangkrutan. Mimpinya tentang kerajaan yang akan ia bangun tanpaku lenyap seperti buih hanya dalam beberapa bulan. Media memberitakan kejatuhan drastis bintang yang sedang naik daun itu, menyebutnya sebagai pelajaran mahal bagi orang-orang sombong. Aku membaca artikel-artikel itu di tabletku sambil menikmati sarapan. Hatiku tenang seperti danau. Itu adalah harga yang harus ia bayar untuk pengkhianatan dan kebodohannya. Tapi tragedi Bima tidak berhenti di situ. Bersamaan dengan kebangkrutan perusahaannya, berita mengejutkan lainnya meledak. Sebuah kebenaran yang lebih memalukan daripada kehilangan bisnis. Semua berawal dari Kak Adrian. Setelah bertemu kembali, kami sering berkomunikasi untuk urusan proyek. Suatu kali, dalam obrolan, ia kebetulan menyebutkan bahwa ia kenal seorang dokter kandungan hebat di rumah sakit internasional tempat Hana biasa memeriksakan diri. Karena perhatian dan kepekaannya, ia meminta temannya yang dokter itu untuk mencari tahu sedikit. Dan kebenaran yang tak bisa disembunyikan pun terungkap. Suatu sore, Kak Adrian meneleponku dengan suara sedikit ragu. "Clara, sepertinya kamu perlu tahu ini. Anak yang dikandung Hana, bukan anak Bima." Menurut Kak Adrian, temannya yang dokter itu tidak sengaja mendengar percakapan Hana dengan pria lain di rumah sakit. Mereka bertengkar soal uang, dan dalam kemarahannya, Hana berteriak bahwa anak itu adalah anak pria tersebut, bukan anak Bima. Pria itu adalah seorang playboy, dan begitu tahu Hana hamil, ia mencoba lari dari tanggung jawab. Terpojok, Hana menjebak Bima, yang sangat menginginkan anak, untuk menjadi ayah pengganti. Informasi ini entah bagaimana sampai ke telinga Pak Hartono. Mungkin ia masih dendam karena diremehkan oleh Bima, atau mungkin ia hanya butuh satu lagi bahan gosip di kalangan atas. Ia menyuruh orang untuk menyelidiki lebih lanjut, dan tak lama kemudian, seluruh kalangan pebisnis tahu bahwa Bima telah ditanduk tanpa sepengetahuannya, dan buru-buru bercerai untuk menikahi wanita yang telah menipunya. Aku tidak tahu bagaimana Bima mengetahui berita ini. Mungkin ibunya mendengar dari teman-teman sosialitanya, atau mungkin para penagih utangnya yang memberitahunya langsung. Aku hanya bisa membayangkan betapa hancurnya dia saat menghadapi kebenaran ini. Perusahaan, karier, dan sekarang, harapan terakhirnya, seorang putra penerus, ternyata hanyalah bagian dari sebuah penipuan. Harga diri seorang pria telah diinjak-injak habis-habisan. Itu adalah aib yang tak terkatakan. Kehilangan segalanya, ditambah pukulan terakhir mengetahui bahwa ia telah ditipu habis-habisan, membuat Bima benar-benar hancur. Ia mengamuk. Pulang ke rumah dan melampiaskan semua amarahnya pada Hana. Pertengkaran mereka, menurut cerita yang kudengar dari mantan asisten rumah tangga ibu mertuaku, begitu hebatnya sampai terdengar oleh seluruh tetangga. Merasakan kapal akan tenggelam, Hana tidak lagi berpura-pura lemah dan polos. Ia menunjukkan sifat aslinya sebagai penipu profesional. Ia mengakui segalanya, bahwa anak itu bukan anak Bima, dan ia mendekatinya hanya karena uang. Ketika Bima tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, ia juga tidak perlu berpura-pura lagi. Keesokan paginya, orang-orang melihat Hana pergi dari rumah itu diam-diam, membawa semua perhiasan dan tas mewah yang pernah dibelikan Bima. Ia melakukan aborsi dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan kekacauan di keluarga Bima. Kehilangan istri, karier, harta, dan calon anak palsu, Bima menjadi benar-benar hancur. Ia terusir dari dunia bisnis karena utang dan skandal. Terjepit, ia terbujuk oleh teman-teman buruknya untuk meminjam uang dari rentenir dengan sisa uang yang ia miliki untuk mencoba bangkit kembali, tapi ia malah ditipu dan kehilangan semuanya. Karena tidak bisa membayar utang, ia dikejar-kejar oleh para penagih utang. Mereka datang ke rumah, merusak barang-barang, dan mengancam orang tuanya. Suatu kali, ia tertangkap dan dipukuli hingga nyaris tewas. Akibatnya, salah satu kakinya cedera parah, dan ia menjadi pincang seumur hidup. Seorang CEO yang dulu gagah,
kini menjadi pengangguran cacat yang terlilit utang. Itulah harga yang ia terima untuk pengkhianatan dan kebodohannya. Keluarganya pun tidak jauh berbeda. Ayah mertuaku, karena syok dan khawatir dengan nasib putranya, terkena stroke ringan dan kesehatannya menurun drastis. Dan ibu mertuaku yang sombong, yang selalu meremehkanku. Kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Kehidupan sebagai sosialita kaya telah berakhir. Ia harus menjual perhiasan terakhirnya untuk membayar utang putranya. Rumah mereka, meskipun tidak kuambil kembali karena itu adalah harta orang tuanya, akhirnya disita sebagai jaminan. Hidup mereka jatuh dalam kemiskinan dan keputusasaan. Aku mendengar kabar-kabar ini melalui Bianca. Hatiku tenang seperti danau tanpa riak. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Aku hanya merasa bahwa hukum karma tidak pernah salah. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Suatu akhir pekan, aku sedang memilih gaun baru di sebuah butik mewah bersama Bianca. Sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Biasanya aku tidak akan menjawab, tapi entah kenapa hari itu aku menekan tombol hijau. Terdengar hening sejenak dari seberang telepon, lalu suara serak yang familiar namun asing terdengar. Halo, ini Clara, itu dia. Mantan ibu mertuaku. Sudah sangat lama aku tidak mendengar suaranya. Tidak lagi tajam dan galak seperti dulu, melainkan bercampur dengan kelemahan dan permohonan. Iya. Saya sendiri. Ada apa, Bu? Jawabku dengan suara dingin dan menjaga jarak. Aku sengaja menggunakan panggilan saya dan ibu untuk menegaskan garis di antara kami. Di seberang telepon, ia terdengar kaget dengan panggilanku. Lalu ia mulai menangis. Tangisan yang menyedihkan. Clara, Mama minta maaf. Semuanya salah Mama. Mama bodoh, sudah jahat sama kamu. Tolong maafkan Mama. Dan Bima juga, dia terlalu kekanak-kanakan. Nak, aku diam, menatap Bianca. Bianca juga mendengar suara tangisan itu. Ia menggelengkan kepala, memberiku isyarat agar tidak luluh. Ada keperluan apa ibu menelepon saya? Tanyaku lagi tanpa emosi. Nak, tolong. Bantu kami sekali ini saja, isaknya. Bima sudah jadi seperti itu, utang menumpuk, badannya rusak. Papamu sakit-sakitan setiap hari. Mama sekarang kerja cuci piring di restoran orang untuk bayar utang. Berat sekali, Nak. Tolong, pinjamkan kami uang sekali saja. Mama mohon. Nanti pasti Mama ganti. Seorang sosialita yang dulu hanya tahu mengenakan pakaian sutra dan menyuruh orang lain, kini mencuci piring di restoran orang. Sungguh ironis, tapi tidak ada rasa kasihan yang muncul. Aku teringat kata-kata hinaannya, sikapnya yang membela pihak ketiga, wajah sombongnya saat mengusirku dari rumah yang telah kurenovasi dengan uangku. Semua penderitaan yang ia alami hari ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara sedingin es, Ibu, saya dan putra Anda sudah bercerai. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Saya tidak punya kewajiban untuk peduli dengan urusan Anda. Kalau butuh bantuan, carilah orang lain. Bukan saya. Clara, kenapa kamu tegas sekali? Teriaknya putus asa. Setidaknya kita pernah jadi keluarga. Keluarga? Aku tertawa sinis. Apakah ibu dan putra ibu menganggap kita keluarga saat kalian menghina saya bersama selingkuhannya? Apakah ibu memikirkan hubungan keluarga saat mengusir saya dari rumah yang saya bangun dengan uang saya? Semua yang terjadi hari ini adalah karena ulah keluarga Anda sendiri. Jangan telepon saya lagi. Selesai berkata, aku dengan tegas menutup telepon. Lalu aku langsung mengeluarkan kartu SIM dari ponselku, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Kartu SIM ini menyimpan terlalu banyak kenangan tidak menyenangkan. Sudah saatnya dibuang. Panggilan telepon itu adalah penutup terakhir, sebuah ritual untuk memutuskan sepenuhnya semua ikatan yang menghubungkanku dengan masa lalu. Sebulan setelah panggilan telepon terakhir itu, aku tidak lagi mendengar kabar apapun tentang keluarga Bima. Aku juga tidak ingin tahu. Masa lalu benar-benar telah menjadi masa lalu. Aku kini hanya ingin fokus pada masa kini dan masa depan. Proyek taman hiburan bersama Kak Adrian berjalan lancar. Ia bukan hanya mitra yang berbakat,
tapi juga teman yang sehati. Ia selalu ada untuk mendengarkan ceritaku, memberikan nasihat tulus, dan memberiku rasa tenang serta percaya. Perasaan di antara kami tumbuh secara alami, tanpa terburu-buru atau penuh perhitungan. Hari ini cuaca sangat cerah. Sinar matahari yang menyilaukan, laut biru, dan angin sepoi-sepoi. Aku berada di atas sebuah yacht mewah bersama Kak Adrian, Bianca, dan beberapa teman dekat lainnya. Kami mengadakan pesta kecil untuk merayakan dimulainya pembangunan proyek taman hiburan secara resmi. Aku mengenakan gaun maksi putih, rambut panjangku tergerai di tiup angin. Berdiri di dek kapal, aku menatap cakrawala yang jauh. Hatiku terasa lebih ringan dan bebas dari sebelumnya. Semua beban dan kesedihan seolah telah terhanyut oleh ombak. Bianca datang dan merangkul bahuku sambil mengangkat gelas sampanyenya. "Hei, Bu Direktur, mikirin apa sih serius amat? Jangan-jangan mikirin yang jelek-jelek lagi?" Aku tersenyum dan menggeleng. "Bukan. Aku sedang memikirkan masa depan. Masa depan yang sangat cerah, tentu saja." Ia tertawa lebar. "Sekarang kamu cantik, kaya, bebas, dan sebentar lagi akan memulai cinta yang baru," ucapnya sambil melirik Kak Adrian yang berada di dekat kami. Kak Adrian mendekat ke sisiku. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang membuatnya terlihat sangat elegan. Ia menyodorkan selendang tipis padaku dan berkata, "Angin lautnya agak dingin. Pakailah." Perhatiannya yang lembut menghangatkan hatiku. Aku menerima selendang itu, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Ia berdiri di sampingku, ikut memandang laut. Kami tidak banyak bicara, tapi aku merasakan ada ikatan tak terlihat di antara dua jiwa. "Lihat, kan?" kata Kak Adrian pelan. "Setelah badai berlalu, langit akan kembali cerah. Fajar selalu menjadi yang terindah." Aku mengangguk dan menyandarkan kepalaku dengan lembut di bahunya. Ya, badai dalam hidupku telah berlalu. Kini di hadapanku terbentang fajar yang baru, babak baru dalam hidupku, dengan janji akan dipenuhi oleh hal-hal baik dan kebahagiaan. Aku siap menyambutnya.